Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Dr. Evan Najinatul Ramadan. Di sini saya yang bertugas untuk melakukan visit di Rumah Sakit Pasundan pada hari ini. Baik Bapak, dengan Bapak siapa? Abdul, Oke, Abdul ya Pak. Usia Bapak 60 tahun. 60 tahun. Bapak bagaimana Pak kondisinya? Sedih dok, saya mengalami komplikasi pada COVID. Oh, COVID ya Pak, komplikasi. Oh gitu ya Pak. Tapi Bapak tenang aja ya Pak di sini, karena alhamdulillah kondisi Bapak sebelumnya membaik. Bagaimana Pak, harapan Bapak terhadap kesembuhan Bapak? Harapan saya sih dok ya, saya bisa kembali beraktivitas kembali ya dok. Baik Bapak, insya Allah kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sini kita juga akan berusaha dan kita obati ya Pak, ya sebagai bentuk ikhtiar kita, dan mudah-mudahan Bapak bisa sehat dan beraktivitas kembali. Tapi kita harus tetap bersabar ya Pak, Iya, dok. ya dengan apa yang sedang menimpa Bapak ini, sebagaimana seperti yang dicantumkan dalam surat Luqman ayat 17, dan sebagaimana hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa sebagai seseorang mukmin, jika kita mendapatkan kegembiraan, kita akan bersyukur. Jika kita mendapatkan musibah, kita harus tetap bersabar ya Pak. Iya dok. Kita juga harus meyakini ya Bapak, bahwa dengan adanya cobaan ini itu akan menghapus dosa-dosa kita, sebagaimana hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa adanya suatu cobaan pada seorang muslim bukanlah suatu musibah ya Pak, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus dosa-dosanya dan kesalahannya. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa tidaklah seorang muslim bertimpa suatu penyakit, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosa seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Bahkan dengan sakit ini bisa membawa kita kepada keselamatan dari api neraka Bapak ya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa janganlah kamu mencaci maki penyakit demam karena sesungguhnya dengan itu Allah akan menghapus dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Justru dengan datangnya sakit ini sebaiknya menjadikan kita sebagai bahan untuk musibah diri Pak. Barangkali mungkin dengan ini Allah mengingatkan kita atas kelalaian kita, seperti yang ditertera dalam surat Al-An'am ayat 42 yang bunyinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelumnya, kemudian kami siksa mereka dengan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon dengan tunduk kepada Allah. Artinya supaya mereka mau tunduk kepada Allah dan hanya mencintai Allah, bukan selainnya. Dan Imam Qatadah rahimahumullah mengatakan, sebagai hukuman bagimu wahai anak Adam, disebabkan karena dosamu. Bahkan sebenarnya dengan penyakit ini menimpa kita itu terdapat banyak hikmah di balik semua ini ya Pak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Dia akan memberi mereka cobaan. Dan ada juga nasihat dari Qayyim rahimakumullah yang mengatakan bahwa adanya kita bisa menggali hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dan ribuan hikmah. Namun akal kita sangatlah terbatas, dan semua ilmu akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah, sebagaimana sinar lampu yang sia-sia bersinar di bawah sinar matahari. Maka dari itu kita harus ikhlas ya Pak dalam menghadapi ujian penyakit dan menjalani pengobatannya. Sebagaimana surat Asy-Syu'ara ayat 8 yang berbunyi, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Tak lupa kita juga harus senantiasa ya Pak untuk tetap bersyukur dan kondisi apapun. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 152, di mana jika kita ingat kepada Allah, Allah juga akan ingat kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah dan jangan kamu ingkar kepadanya. Dan kita di sini sebagai dokter kita akan berusaha ya Pak, ya semaksimal mungkin untuk membangun kesembuhan Bapak sebagai bentuk ikhtiar kami ya Pak. Namun harus Bapak ingat kembali bahwa hanya Allah lah yang menyembuhkan segala penyakit ya Pak. Sebagaimana surat Asy-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Tidak lupa juga ya Pak untuk senantiasa berzikir, ikhtiar, ta'abbud, beribadah kepada Allah, meletakkan tangannya pada bagian yang sakit, kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim selama 3 kali,
dan doa auzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhziru dibaca 7 kali ya Pak. Adalah doa yang artinya aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan apa yang kurasakan dan ku khawatirkan. Kita harus mengingat Allah ya Pak, karena Allah lah yang menyembuhkan penyakit kita. Kita tidak boleh menggantungkan jimat-jimat, jampi-jampi dan semua yang mengandung kesyirikan. Dengan datangnya penyakit ini justru menjadikan kita untuk ladang introspeksi diri, musahabah dan memohon kepada Allah secara sungguh-sungguh dan senantiasa memperbanyak amalan soleh ya Pak. Kita harus tetap berhusnudzon ya Pak kepada Allah. Kita harus mendoakan orang yang sakit dengan kesembuhan dan kesehatan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1656. Apabila beliau mengunjungi orang yang sakit, beliau berkata, la ba'sya tahurun. Insya Allah tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih. Insya Allah. Bapak harus sabar, dimana Bapak harus membaca surat Luqman ayat 17 dan hadis riwayat Muslim. Jika Bapak sakit untuk menghilangkan dosa, Bapak hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk keselamatan dari api neraka, Bapak harus membaca hadis riwayat Muslim. Bapak akan mengingat akan kelalaian Bapak sendiri. Bapak harus membaca surat Al-An'am ayat 42 dan Butadah rahimakumullah. Kalau Bapak banyak hikmah, Rasulullah SAW dan Qayyim rahimakumullah. Kalau Bapak ingin ikhlas, Bapak baca surat Asy-Syarr ayat 8. Tetap bersyukur dalam kondisi apapun, surat Al-Baqarah ayat 152. Dokter hanya berikhtiar, Allah yang menyembuhkan, surat Asy-Syu'ara ayat 80. Alhamdulillah Bapak, visit hari ini sudah selesai. Semoga Bapak lekas sembuh. Silakan Bapak istirahat kembali ya Pak. Ya, Dok, Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Ya.